Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amandesya Nipar dengan NPM 2108260114 pada blog endokrin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Cushing syndrome. Berdasarkan definisi, Cushing syndrome ini merupakan kumpulan gejala klinis akibat paparan kronik terhadap kadar glukokortikoid yang berlebih, baik yang berasal dari sumber endogen maupun yang eksogen. Untuk etiologinya itu ada yang endogen dan eksogen. Yang endogen itu ada ACTH dependen dan independen. Nah, ACTH dependen itu seperti Cushing disease dan ectopic ACTH syndrome. Sedangkan yang independen itu adenoma adrenal, karsinoma adrenal, dan hiperplasia adrenal makronodular atau mikronodular. Nah, untuk yang eksogennya yaitu dengan penggunaan jangka panjang glukokortikoid yaitu seperti prednison, dexamethasone dan lain-lain. Untuk gejala klinisnya yaitu moon face atau wajah bulat, kemudian obesitas sentral atau lemak di wajah, leher, dan perut. Kemudian stage ungu kemerahan yaitu pada abdomen, paha, dan payudara. Kemudian kulit tipis dan mudah memar, kelemahan otot proksimal. Kemudian hipertensi, hiperglikemia atau diabetes sekunder, osteoporosis, gangguan menstruasi, dan gangguan psikiatri seperti depresi, insomnia, dan psikosomatik. Untuk faktor resikonya yaitu akibat terapi kortikosteroid jangka panjang, tumor hipofisis atau adrenal, adanya riwayat keluarga dengan kelainan endokrin herediter, kemudian neoplasma ektopik penghasil ACTH. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosis yaitu yang pertama ada anamnesis, yaitu kita identifikasi identitas pribadi pasien, kemudian keluhan utama dengan onset bertahap yaitu berat badan meningkat, moon face atau wajah bulat, dan nyeri otot. Kemudian adanya riwayat penggunaan obat steroid, kemudian gejala hipertensi atau hiperglikemia, gangguan haid, penurunan libido, jerawat, pertumbuhan rambut berlebih pada wanita, dan riwayat keluarga tumor endokrin. Untuk pemeriksaan fisiknya, pada vital sign dijumpai tekanan darah meningkat, moon face, obesitas sentral atau lemak visceral, buffalo hump atau punuk kerbau, kemudian stretch ungu lebar lebih dari 1 cm, kemudian miopati proksimal yaitu kelemahan otot pada paha atau lengan, kemudian tanda hiperpigmentasi jika peningkatan ACTH. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu screening awal kita lakukan overnight dexamethasone suppression test atau DST, kemudian 24 hours urinary free cortisol atau UFC yaitu dengan nilai normal 10 sampai 55 mikrogram, kemudian late next salivary cortisol dengan nilai normal 0,359 mikrogram per desiliter. Kemudian jika hasil screening awalnya itu positif, maka kita tentukan penyebabnya yaitu dengan ukur plasma ACTH, MRI hipofisis. Bila ACTH-nya tinggi, curiga Cushing disease, kemudian CT atau MRI adrenal bila ACTH-nya rendah, kemudian inferior petrosal sinus sampling atau IPSS untuk membedakan sumber ACTH. Kemudian untuk tata laksananya bisa kita berikan ketoconazole 200 mg pekal oral 2 kali sehari, tingkatkan tiap 3 sampai 5 hari hingga 400 mg pekal oral 2 sampai 3 kali per hari, maksimal 1200 mg per hari. Kemudian metirapon 250 mg pekal oral 3 sampai 4 kali per hari dapat ditingkatkan sampai 6 gram per hari. Kemudian etomidate intravena infus continue 0,03 sampai 0,3 mg per kilogram per jam intravena di ICU. Kemudian mitoton dengan dosis awal 500 mg fekal oral 3 kali per hari, naik bertahap hingga 2 sampai 6 gram per hari. Kemudian untuk komplikasinya itu bisa hipertensi kronis, diabetes mellitus sekunder, infeksi oportunistik, osteoporosis dan fraktur, kardiovaskular seperti stroke, gagal jantung, kemudian gangguan mood atau psikosis, kemudian krisis adrenal pasca operasi atau penghentian steroid mendadak. Kemudian untuk prognosisnya itu baik bila penyebab dapat diatasi. Namun bila tidak diobati maka mortalitasnya itu akan meningkat akibat komplikasi dari kardiometabolik. Kemudian untuk edukasinya itu jangan menghentikan terapi kortikosteroid secara mendadak, kontrol tekanan darah dan gula darah secara rutin, kemudian diet seimbang, rendah garam dan gula, olahraga teratur untuk mempertahankan massa otot, dan edukasi tentang tanda krisis adrenal bila terapi dihentikan. Berikut referensi yang saya gunakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.